Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas atau saya mau coba cerita ya. Tadi saya coba lihat-lihat di YouTube ada informasi atau mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang sama. Ada yang bilang seperti ini, printer yang bukan jenis ink tank bisa kok dibikin jadi ink tank. Tinggal kita bawa aja ke tukang servis, ya tukang servis yang umum yang ada di luar sana. Terus minta mereka oprek, jadi dimodif-modif, diganti ke model ink tank, ya. Jadi intinya gampang, tinggal bawa aja ke tukang servis, nanti mereka bisa bikin seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah kalian yakin semudah dan segampang itu? Kalau dibikin mudah, pasti bisa. Jadi karena tukang servis itu atau tukang modif itu, tukang jasa infus, mereka pasti bisa bikin printer yang tadinya seperti ini, yang printer standar, ya. Terus dimodifikasi menjadi seperti ini. Jadi dipasang tangki di sini, ya dibikin ada tangki atau ada botol tinta di sini. Nanti dipasang di samping dari si printernya, dipasang selang, ya. Jadi dibikin model tangki tinta seperti ini. Ini adalah printer-printer yang dimodifikasi seperti teman-teman lihat di sini adalah modif. Modif itu artinya barangnya bukan yang original, bukan yang asli, tapi dimodifikasi. Yang dimodifikasi, ya, di sini saya mau kasih tahu, saya ceritain, yang dimodifikasi itu adalah sistem dari tangki. Jadi kita pasang tangki tinta di sini seperti ada 4 tempat wadah, kita isi tinta di sini, dipasangin selang, masuk ke dalam printer, nanti menuju ke cartridge-nya di dalam, ya. Ini cuma membuat sistemnya aja. Jadi tintanya itu nanti dialirkan dari si tangki tinta ini masuk ke dalam cartridge atau ke dalam printhead dari si printer. Nah cuma masalahnya teman-teman juga harus tahu printer menggunakan yang namanya cartridge, ya. Ini saya kasih tahu nih, cartridge tinta. Printer inkjet menggunakan cartridge tinta seperti ini, ya. Ini yang Canon, ini yang HP. Dia menggunakan cartridge tinta seperti ini. Nah masalahnya printer biasa atau printer inkjet itu dia punya cartridge tintanya itu beda sama printer ink tank. Kekuatan kapasitasnya itu beda. Jadi meskipun secara fisik tampilan fisiknya ini sama, tapi durabilitas dan tipenya itu berbeda. Oke, jadi itu teman-teman harus paham dulu. Jadi kalau misalnya cuma dimodifikasi seperti ini, dia punya printhead atau cartridge-nya seperti ini, itu tidak awet, alias akan cepat rusak. Karena memang cartridge-nya ini tidak didesain untuk jangka panjang atau buat cetak banyak. Jadi seperti kita punya plastik atau tempat wadah makanan yang hanya bisa dipakai misalnya 3 kali. Ya, setelah dicuci, dipanaskan, itu dipakai hanya 3 kali. Nah, setelah itu dia akan rusak atau dia tidak cocok lagi untuk dipakai untuk kita simpan makanan karena jenis plastiknya berbeda. Nah, sama seperti cartridge ini. Si cartridge ini dia punya yang namanya printhead, ya, atau chip di sini. Nah, printheadnya ini sudah didesain dari pabrik untuk bisa dipakai hanya mencetak sekian ratus atau sekian ribu halaman saja. Tidak bisa dipakai jangka panjang alias kita harus ganti. Nah kalau kita ganti cartridge-nya itu pasti harganya mahal. Makanya dari itu kenapa kalau misalnya di sini ada yang bilang bawa aja tinggal dimodifikasi, betul bisa dimodifikasi tapi tidak awet, tidak untuk jangka panjang. Nah saya selalu rekomendasi kalau mau beli printer itu yang buat dipakai jangka panjang. Karena kita nggak mau sebentar-sebentar dipakai, cartridge-nya rusak, selangnya masuk angin, hasil cetaknya jelek, kita bolak-balik ke tukang servis. Terus nanti kita disuruh gonta-ganti cartridge yang harganya ratusan ribu dan bahkan akan jadi jauh lebih mahal ketimbang kalau kita beli printer yang ink tanknya original. Ya, jadi kalau dibilang seperti ini komennya itu nggak seperti itu dan nggak semudah itu. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu nih. Dari beberapa yang kalau kita lihat sekarang ini di marketplace itu masih banyak yang jual printer kayak contohnya ini yang paling jelas adalah printer Canon. Printer Canon ini masih banyak yang dimodifikasi infus. Ya kayak gini MP287 plus infus. Ini yang dijual pakai infusan. Terus juga ada tipe lain Canon IP2770 plus infus, ya TS307 plus infus. Ini semua yang dimodifikasi, yang dibikin seolah-olah memang dia pasang tangki tinta di samping printer. Jadi seolah-olah pakai tinta botol, tapi jangan lupa yang namanya
cartridge-nya atau printhead-nya ini dia tidak awet alias sering rusak. Dan juga pastinya kalau teman-teman nanti ganti, pas saat di servis disuruh ganti cartridge tintanya, ini harganya mahal ya. Jadi tambah boros dan juga teman-teman tambah rugi. Nah, dari beberapa yang saya coba highlight adalah sebagai berikut. Kalau printer itu dimodifikasi, udah pasti satu, garansinya gugur ya alias void, batal, jadi nggak bisa diklaim. Makanya kenapa tukang modif atau tukang jasa infus dia tidak pernah kasih garansi. Yang digaransi hanya pemasangan infusnya aja. Tapi kalau cartridge-nya rusak, printernya rusak, itu tidak mau digaransi. Karena mereka sudah tahu garansinya pasti gugur. Dan yang kedua, printer yang sudah dimodifikasi itu jadi barang oprekan. Oprekan tuh artinya ya printernya bolong-bolongin kayak di sini ya, teman-teman bisa lihat ini dibolongin di sini. Terus nanti dari cartridge-nya pun juga dipasangin, dibolong-bolongin seperti ini, dipasangin selang dan lain-lain. Nah, jadi printernya ini sudah dioprek-oprek, artinya sudah tidak original lagi. Dan yang ketiga, itu tren atau zaman sudah lama sekali, tren yang namanya printer dimodifikasi itu udah lama sekali. Itu mungkin tahun 2015 ke bawah itu orang-orang masih yang namanya sistem infus kayak gini. Tapi meskipun sampai dengan saat ini pun masih ada yang pakai. Kenapa? Karena masih kurang edukasi. Makanya kenapa kita selalu edukasi terus, kita kasih informasi supaya teman-teman tahu kalau sekarang sudah ada yang namanya printer ink tank original. Jadi zaman sekarang ini ink tank langsung dari pabrikan ya, lebih terjamin udah pasti dan ada garansi panjang. Itu yang menjadikan jaminan kalau printernya itu awet, aman dan juga nyaman. Dan juga harganya sekarang printer ink tank itu semakin terjangkau. Oke? Nah, ini yang selalu menjadi kasus contoh adalah sebagai berikut. Dulu pernah punya Canon Pixma IP2770 ya, kalau teman-teman lihat di sini IP2770 nih yang kayak begini ya, IP2770 yang ditambahin modifikasi infus, harganya juga nggak murah lagi, mahal ya. Kayak gini. Nah, ini keadaannya adalah cuma sekitar 3-5 bulan printernya udah rusak ya, jadi istilahnya jadi sampah karena printernya juga jarang di print, udah gitu cartridge-nya macet atau mampet, selangnya masuk angin dan printer nggak bisa dipakai jadinya. Nah, itu adalah pengalaman atau testimoni kalau yang pakai printer inkjet yang dimodifikasi seperti ini hasilnya. Jadi ini yang kenapa kita selalu sharing supaya teman-teman jangan salah beli printer ya. Nah, terus juga setuju banget nih kalau printer itu dioprek, nozzle di cartridge-nya. Yang tadi saya bilang, printer itu pasti ada ini, chip atau nozzle-nya di mana dia akan dipakai untuk menyemprotkan tinta. Nah, kalau sudah dioprek-oprek itu nozzle atau cartridge-nya itu yang pasti bikinannya juga asal-asalan karena bukan pabrikan. Jadi tergantung siapa yang mengerjakan, tergantung teknisinya dan tidak ada standar pabrikannya. Dan juga tinta yang dipakai nih, kalau teman-teman beli printer ya, ini dikasih tinta nih. Tintanya tinta apa? Ini tinta yang bukan original dari merek si printer tersebut. Jadi kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Makanya kenapa selalu hasilnya itu jadi berantakan atau hasilnya jadi jelek. Nah, ini yang kenapa orang suka bilang kekentalan tintanya itu nggak seperti tinta original ya. Jadi udah printernya dimodifikasi, dikasih tinta yang murah, yang kualitasnya juga encer, nggak bagus, dan otomatis itu bikin nozzle-nya itu jadi mampet, alias kekentalan tintanya itu nggak cocok sama cartridge-nya. Jadi kalau pabrik itu bikin printer, itu mereka juga bikin tinta yang sesuai, bekerja sama dengan si printhead atau cartridge-nya untuk mendapatkan kualitas cetak yang maksimal dan juga kualitas printernya juga awet. Tapi kalau diisi dengan tinta yang aneh-aneh yang kita nggak jelas, kekentalan tintanya beda, itu makanya yang kenapa seringkali bikin si printhead atau cartridge-nya itu mampet nozzle-nya. Ya. Jadi kenapa printer yang dimodifikasi atau infus itu kita nggak rekomendasi dan nggak segampang itu? Karena memang kita tahu untuk pemakaian jangka panjang itu hitungannya pasti rugi. Karena kita buang-buang tinta, kita buang-buang uang buat gonta-ganti cartridge dan juga kita buang-buang waktu karena harus sering servis ya. Jadi saat begini kita maunya printernya awet, irit, bisa dipakai untuk jangka panjang dan juga nggak bikin kita repot. Oke.
Dan juga yang tadi, selain daripada cartridge atau printheadnya itu mampet, udah pasti selangnya masuk angin, ya. Karena karena pengerjaannya ini tidak sesuai standar pabrikan. Makanya kenapa nanti ada istilah selang masuk angin, selang tintanya turun, waktu kita mau cetak warna hijau, warnanya jadi merah atau jadi kuning. Nah itu karena selangnya masuk angin, jadi aliran tintanya nggak lancar dan juga nozzle di printheadnya itu dia mampet atau clogging. Ya, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman juga tahu. Ya, jadi nggak segampang itu kita bikin printer deskjet terus dijadikan printer ink tank. Secara fisik tampilan memang bisa sama seperti printer ink tank, tapi setelah dipakai itu tidak awet karena sudah pasti tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Ya, jadi itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman jangan salah lagi, supaya teman-teman juga jangan salah informasi. Teman-teman harus tahu printer apa yang dibutuhkan, printer inkjet atau printer ink tank sesuai dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Yang pasti semua printer itu dibuat ada tujuannya dan juga ada segmen marketnya. Oke, nah kalau ada yang mau di-sharing, mau di-komen atau yang mau ditanyakan silakan supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Dan juga untuk mendukung channel ini, jika ada iklan di depan, di tengah atau di belakang jangan di-skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.